Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Febriana Wid dengan NIM E1A122013 dari jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Haloleo. Video kali ini bertujuan untuk memenuhi nilai tugas mata kuliah Sistem Rekayasa Sipil. Pada video kali ini saya akan membahas rekayasa sistem transportasi. Sebelumnya, mari kita ketahui apa itu sistem rekayasa sipil. Sistem rekayasa sipil merujuk pada serangkaian kegiatan proses yang terlibat dalam perencanaan desain, konstruksi, operasi, pemeliharaan, dan pengelolaan infrastruktur fisik yang melibatkan penggunaan sumber daya alam dan manusia. Secara umum, sistem rekayasa sipil mencakup berbagai disiplin ilmu rekayasa yang bekerja sama untuk menciptakan dan memelihara infrastruktur seperti jalan, jembatan, bangunan, bandara, pelabuhan, dan lainnya. Selanjutnya ada beberapa elemen kunci dari sistem rekayasa sipil, yaitu perencanaan, desain, konstruksi, operasi, pemeliharaan, pengelolaan lingkungan, manajemen proyek. Dengan demikian, sistem rekayasa sipil melibatkan langkah dan kegiatan yang kompleks untuk menciptakan dan menjaga infrastruktur yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, serta untuk mendukung perkembangan masyarakat dan ekonomi. Nah, itulah pengantar mengenai mata kuliah Sistem Rekayasa Sipil. Mari kita masuk pada inti pembahasan dalam video ini, yaitu rekayasa sistem transportasi. Rekayasa sistem transportasi adalah disiplin ilmu yang berkaitan dengan perencanaan, desain, pengoperasian, dan pengelolaan sistem transportasi. Fokus utama dari rekayasa sistem transportasi adalah menciptakan dan memelihara infrastruktur dan layanan transportasi yang efisien, aman, berkelanjutan, dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Berikut adalah beberapa aspek penting rekayasa sistem transportasi. Pertama adalah rencana transportasi, kedua, desain infrastruktur transportasi, ketiga, teknologi transportasi, keempat, manajemen lalu lintas, kelima, transportasi berkelanjutan, keenam adalah analisis ekonomi dan keuangan, ketujuh, manajemen infrastruktur, kedelapan, kebijakan publik, dan terakhir adalah aspek hukum dan regulasi. Mari kita bahas aspek yang pertama, yaitu perencanaan transportasi. Pada era modern ini, perencanaan transportasi merupakan komponen yang krusial dalam pembangunan perkotaan dan pengembangan wilayah. Proses perencanaan transportasi tidak sekedar menciptakan jalur-jalur atau sarana transportasi lainnya, tetapi juga melibatkan analisis mendalam mengenai kebutuhan masyarakat, mobilitas, dan dampak sosial ekonomi yang dihasilkan. Pertama, analisis kebutuhan dan penentuan tujuan. Perencanaan transportasi dimulai dengan pemahaman mendalam akan kebutuhan transportasi masyarakat. Ini melibatkan analisis mobilitas dan permintaan transportasi. Membantu perencanaan untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang yang mungkin muncul. Setelah itu, perumusan tujuan dan sasaran menjadi langkah yang penting untuk memberikan arah pada perencanaan. Tujuan jangka panjang dan sasaran jangka pendek haruslah sesuai dengan kebutuhan. Kedua, pengembangan rencana strategis dan analisis alternatif. Rencana strategis menjadi panduan dalam mengarahkan pengembangan sistem transportasi. Hal ini memastikan bahwa setiap langkah yang diambil selaras dengan visi dan misi jangka panjang. Dalam tahap ini perlu dilakukan analisis alternatif, mempertimbangkan berbagai pilihan infrastruktur dan layanan transportasi, evaluasi dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan dari setiap alternatif menjadi kunci dalam memastikan keberlanjutan dan keseimbangan antara pengembangan dan pelestarian lingkungan. Ketiga, pengembangan model transportasi dan konsultasi masyarakat. Pengembangan model transportasi menggunakan
teknologi dan analisis sistematis untuk memahami pola perjalanan dan aliran lalu lintas. Model ini memainkan peran penting dalam meramalkan permintaan. Sementara itu, melibatkan masyarakat dan pihak terkait menjadi aspek utama dalam memastikan bahwa rencana transportasi mencerminkan kebutuhan nyata masyarakat. Konsultasi publik tidak hanya membangun partisipasi, tetapi juga membawa perspektif-perspektif yang beragam dan pengetahuan lokal yang sangat berharga. Selanjutnya, penyusunan rencana pelaksanaan dan evaluasi dampak. Setelah mempertimbangkan berbagai faktor dan masukan, penyusunan rencana pelaksanaan menjadi langkah selanjutnya. Rencana ini mencakup langkah-langkah prioritas dan jadwal pelaksanaan, memastikan implementasi yang sukses. Selanjutnya, evaluasi dampak menjadi tahap kritis dan menjadi efektivitas rencana. Evaluasi mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk menilai sejauh mana rencana tersebut telah mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya, pemantauan dan evaluasi berkelanjutan. Pemantauan berkelanjutan dan evaluasi terus-menerus diperlukan dalam memastikan bahwa sistem transportasi yang telah dibangun tetap efisien dan berkelanjutan. Aspek kedua yaitu desain infrastruktur transportasi. Desain infrastruktur transportasi memainkan peran utama dalam membentuk wajah suatu wilayah, memastikan bahwa jalur-jalur transportasi dibangun dengan efisien, keamanan, dan fungsionalitas yang optimal. Desain infrastruktur transportasi mencakup desain geometrik jalan dan struktur pendukung, pemilihan material dan teknologi konstruksi, integrasi teknologi informasi dalam desain, keamanan dan pengendalian lalu lintas, faktor estetika dan lingkungan, keseluruhan dampak dan efek sosial. Desain geometrik jalan dan struktur pendukung. Salah satu tahapan awal dalam desain infrastruktur transportasi adalah pengembangan desain geometrik jalan. Ini mencakup penentuan lebar jalur, belokan, evaluasi, dan elemen geometrik lainnya untuk memastikan keamanan dan kenyamanan pengguna. Selain itu, desain infrastruktur pendukung seperti jembatan, terowongan, dan underpass juga menjadi bagian penting dari proses ini. Desain ini harus mempertimbangkan faktor topografi, lingkungan, dan kebutuhan lalu lintas. Kedua, pemilihan material dan teknologi infrastruktur. Proses desain melibatkan pemilihan material konstruksi yang sesuai dengan kebutuhan dan lingkungan sekitar. Pemilihan material harus mempertimbangkan kekuatan, daya tahan, dan dampak lingkungan. Di samping itu, teknologi konstruksi yang digunakan juga merupakan pertimbangan penting. Inovasi dalam teknologi konstruksi seperti teknologi sensor, BIM atau Building Information Modeling, dan teknik konstruksi modern dapat meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan infrastruktur transportasi. Integritas teknologi dan teknologi informasi dalam desain. Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan besar dalam desain infrastruktur transportasi. Desain tidak hanya melibatkan elemen-elemen fisik, tetapi juga integrasi sistem kontrol dan manajemen lalu lintas. Penggunaan sistem Penggunaan sistem informasi geografis atau SIG, sensor, dan perangkat lunak simulasi memungkinkan perencanaan untuk memodelkan dan menganalisis kinerja jalan dan struktur sebelum pembangunan fisik dimulai. Keamanan dan pengendalian lalu lintas. Aspek keamanan menjadi fokus utama dalam desain infrastruktur transportasi. Desain harus memperhitungkan langkah-langkah pengamanan untuk melindungi penggunaan jalan dari risiko kecelakaan. Selain itu, pengendalian lalu lintas menjadi pertimbangan penting untuk mengatur arus kendaraan dan pejalan kaki dengan efisien. Sistem sinyal lalu lintas, marka jalan yang jelas, dan desain persimpangan yang aman semua termasuk dalam perencanaan keseluruhan. Selanjutnya, faktor estetika dan lingkungan. Dalam desain infrastruktur transportasi,
Penting untuk mempertimbangkan faktor estetika agar infrastruktur dapat menyatu dengan lingkungan sekitar dan menciptakan pengalaman visual yang menyenangkan. Penggunaan desain yang ramah lingkungan juga menjadi prioritas, mencakup pemeliharaan tanah, penghijauan, dan mitigasi dampak lingkungan. Selanjutnya, keseluruhan dampak dan efek sosial. Selain mempertimbangkan aspek teknis, desain infrastruktur transportasi juga harus memahami dampak sosial. Ini termasuk pengaruhnya terhadap pemukiman, pertumbuhan ekonomi, aksesibilitas, dan kualitas hidup masyarakat. Desain harus mendukung inklusivitas dan mempertimbangkan kepentingan seluruh komunitas yang terkena dampak. Aspek ketiga yaitu teknologi transportasi. Dalam era modern yang terus berkembang, teknologi transportasi memainkan peran sentral dalam membentuk cara kita bergerak, mengakses, dan berinteraksi dengan dunia. Inovasi terus-menerus mengubah landscape transportasi, membawa kemajuan dalam efisiensi, keamanan, dan keberlanjutan. Dalam teknologi transportasi, kita harus mencari berbagai solusi dalam mewujudkan masa depan mobilitas yang cerdas dan berkelanjutan. Misalnya, pertama, kendaraan elektrik dan hibrida. Salah satu inovasi paling terkemuka dalam teknologi transportasi adalah perkembangan kendaraan listrik dan hibrida. Kendaraan ini menggunakan sumber energi yang bersih dan berkelanjutan, mengurangi emisi gas rumah kaca dan ketergantungan pada bahan bakar fosil. Baterai yang lebih efisien dan infrastruktur pengisian yang lebih luas semakin mendukung pertumbuhan adopsi kendaraan listrik di seluruh dunia. 2. Otonom dan kendaraan terhubung. Kendaraan otonom yang dapat bergerak tanpa pengemudi manusia, serta kendaraan terhubung yang dapat berkomunikasi satu sama lain dan dengan infrastruktur jalan menjadi tren penting dalam teknologi transportasi. Keberadaan sensor, kamera, dan teknologi kecerdasan buatan memungkinkan kendaraan untuk merespon lingkungan sekitar mereka dengan cepat dan akurat. Ini tidak hanya meningkatkan keamanan, tetapi juga membuka peluang baru dalam efisiensi lalu lintas dan pemakaian jalan. 3. Sistem transportasi pintar atau Smart Transportation System. Konsep Smart Transportation System mencakup penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan sistem transportasi. Ini termasuk pemanfaatan aplikasi seluler untuk manajemen perjalanan, sensor yang terintegrasi untuk pengukuran lalu lintas real time, dan analisis big data untuk merencanakan rute yang lebih efisien. Sistem transportation Smart Transportation System memungkinkan kota dan pemerintah untuk merespon dinamika lalu lintas dengan lebih baik. Keempat, Hyperloop dan transportasi cepat. Hyperloop, suatu sistem transportasi berkecepatan tinggi yang menghubungkan tabung hampa udara untuk memfasilitasi perjalanan. Muncul sebagai inovasi potensial dalam transportasi jarak jauh dengan kecepatan yang sangat tinggi dan efisiensi energi yang baik. Hyperloop memiliki potensi untuk mengubah paradigma transportasi antar kota dan antar negara. 5. Pengembangan infrastruktur transportasi yang terkoneksi. Teknologi juga memainkan peran kunci dalam pengembangan infrastruktur transportasi yang terkoneksi. Penggunaan sensor cerdas, Internet of Things (IoT), dan teknologi jaringan membantu menciptakan sistem transportasi yang terintegrasi, memungkinkan pemantauan dan manajemen lalu lintas secara real-time. Dengan demikian, infrastruktur dapat disesuaikan dengan kebutuhan dinamis dan meningkatkan pengalaman pengguna. Selanjutnya ada dampak lingkungan dan keberlanjutan. Penggunaan teknologi transportasi yang cerdas dapat memiliki dampak positif pada lingkungan dan keberlanjutan. Dengan mengadopsi kendaraan listrik, mengoptimalkan rute perjalanan, dan merancang sistem transportasi yang efisien, kita dapat mengurangi emisi karbon, mengurangi kepadatan lalu lintas, dan menciptakan mobilitas yang lebih berkelanjutan. Selanjutnya ada tantangan dan pertimbangan etis.
Meskipun inovasi teknologi membawa banyak manfaat, juga terdapat tantangan dan pertimbangan etis yang harus diatasi, termasuk kekhawatiran tentang privasi, keamanan cyber, dan dampak pekerjaan manusia oleh otomatisasi. Kesimpulannya, teknologi transportasi bukan hanya tentang mempercepat pergerakan kita, tetapi juga tentang menciptakan sistem yang cerdas, efisien, dan berkelanjutan. Inovasi dalam kendaraan, infrastruktur, dan sistem manajemen membuka peluang besar untuk membangun masa depan dan mobilitas yang lebih baik. Namun, sambil mengejar inovasi ini, penting untuk memastikan bahwa penerapan teknologi transportasi berlangsung secara etis dan bertanggung jawab, serta membawa dampak positif bagi masyarakat. Aspek keempat yaitu manajemen lalu lintas. Apa sih manajemen itu? Manajemen itu mengatur. Lalu manajemen lalu lintas adalah disiplin yang krusial dalam mengelola pergerakan kendaraan dan pejalan kaki di jalan raya. Fokus utamanya adalah pada efisiensi, keamanan, dan kelancaran lalu lintas. Pertama, peran manajemen lalu lintas. Manajemen lalu lintas memiliki peran kunci dalam menciptakan kondisi optimal untuk pergerakan kendaraan dan pejalan kaki. Ini mencakup perencanaan rute, pengaturan sinyal lalu lintas, pemantauan kondisi jalan, dan respon terhadap peristiwa darurat. Manajemen lalu lintas juga berkontribusi pada upaya mengurangi kemacetan, waktu perjalanan yang lebih cepat, dan mengurangi risiko kecelakaan. Kedua, strategi manajemen lalu lintas. Strategi yang pertama yaitu pengaturan sinyal lalu lintas. Dalam hal ini penentuan waktu dan pola sinyal lalu lintas untuk mengoptimalkan aliran kendaraan. Nah, strategi yang kedua, pengelolaan persimpangan. Desain dan pengaturan persimpangan yang efisien untuk menghindari penumpukan kendaraan. Contohnya ada pada persimpangan di Pasar Baru. Nah, itu ada lampu merah untuk mengatur jalannya persimpangan. Jika tidak ada lampu merah atau lampu merahnya biasa mati, nah kita bisa lihat di situ terjadi kemacetan. Nah, strategi ketiga yaitu manajemen parkir. Pengelolaan parkir untuk mengurangi kepadatan kendaraan di jalan dan mendorong penggunaan transportasi publik. Contohnya ada juga di Pasar Baru, itu terjadi parkir liar pada PT-PT sehingga menyebabkan penyempitan ruas jalan dan terjadi kemacetan. Strategi selanjutnya yaitu penggunaan sensor dan teknologi pintar. Pemanfaatan teknologi sensor untuk memantau lalu lintas secara real time dan mengambil keputusan yang cepat. Strategi selanjutnya penanganan peristiwa darurat. Respon cepat terhadap peristiwa darurat untuk memastikan keamanan dan kelancaran lalu lintas. Strategi selanjutnya, penggunaan data dan analisis. Pemanfaatan data lalu lintas untuk menganalisis pola pergerakan, mengidentifikasi titik kepadatan, dan merencanakan perbaikan infrastruktur. Nah, itu tadi strategi manajemen lalu lintas. Kita masuk pada teknologi dalam manajemen lalu lintas. Yang pertama, teknologi dalam manajemen lalu lintas yang pertama yaitu sistem pengaturan lalu lintas adaptif. Menggunakan teknologi untuk menyesuaikan sinyal lalu lintas berdasarkan volume lalu lintas aktual. Kedua, integrasi kendaraan terhubung, berkomunikasi antara kendaraan dan infrastruktur yang memprediksi aliran lalu lintas, mengurangi kecelakaan dan meningkatkan efisiensi pergerakan. Aplikasi seluler dan informasi lalu lintas real time. Aplikasi seluler dan informasi lalu lintas real time ini menyediakan informasi lalu lintas langsung kepada pengemudi melalui aplikasi seluler untuk merencanakan rute yang lebih efisien. Teknologi penginderaan otomatis menggunakan kamera dan sensor untuk mendeteksi pelanggaran lalu lintas, kecelakaan, dan kendaraan yang berhenti di tempat yang tidak semestinya. Itulah tadi teknologi dalam manajemen lalu lintas. Nah, selanjutnya tantangan dan inovasi masa depan. Kemacetan urban. Tantangan yang pertama itu kemacetan urban. Menanggulangi kemacetan di daerah perkotaan melalui perencanaan transportasi yang cerdas dan penggunaan teknologi untuk mengoptimalkan aliran lalu lintas.
Tantangan kedua yaitu peningkatan keselamatan menggunakan inovasi seperti sistem pengereman otomatis untuk meningkatkan keselamatan di jalan raya. Selanjutnya, aspek lingkungan, meminimalkan dampak lingkungan dengan mengurangi emisi kendaraan dan mengoptimalkan rute transportasi. Selanjutnya, keterlibatan masyarakat. Melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan strategi manajemen lalu lintas untuk mendukung keberlanjutan. Nah, itulah tadi manajemen lalu lintas. Nah, kesimpulannya, manajemen lalu lintas adalah inti dari pengelolaan transportasi yang efisien dan aman. Melalui integrasi strategi yang cerdas, teknologi yang inovatif, dan keterlibatan masyarakat, kita dapat menciptakan lingkungan lalu lintas yang lebih efisien, memberikan pengalaman perjalanan yang lebih baik, dan bergerak menuju masa depan mobilitas yang berkelanjutan. Aspek kelima yaitu transportasi berkelanjutan. Transportasi berkelanjutan adalah konsep yang mendasari pengembangan sistem transportasi yang tidak hanya efisien secara ekonomi, tetapi juga meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat. Bagaimana sih strategi untuk mencapai transportasi berkelanjutan, dan bagaimana hal ini dapat memberikan kontribusi besar terhadap keberlanjutan dan kesejahteraan global? Pertama, definisi transportasi berkelanjutan. Transportasi berkelanjutan melibatkan penggunaan sumber daya efisien, mengurangi emisi gas rumah kaca, dan memperhatikan dampak sosial dan ekonomi. Ini mencakup berbagai mode transportasi, dari penggunaan kendaraan bertenaga listrik dan bahan bakar alternatif hingga promosi transportasi umum, sepeda, dan pejalan kaki. Kedua, mode transportasi berkelanjutan. Kendaraan bertenaga listrik atau hibrida mengurangi emisi gas buang dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Transportasi umum meningkatkan jaringan dan efisiensi terhadap transportasi umum seperti bus dan kereta api untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Sepeda dan pejalan kaki mendorong penggunaan sepeda dan berjalan kaki untuk perjalanan pendek, mengurangi emisi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ride sharing dan carpooling meningkatkan jumlah kendaraan di jalan dengan berbagai perjalanan, mengoptimalkan penggunaan mobil dan mengurangi kemacetan. Ketiga, pembangunan infrastruktur berkelanjutan. Jalur sepeda dan pejalan kaki, membangun jalur sepeda dan trotoar yang aman dan terpisah untuk mendorong mobilitas berkelanjutan, meningkatkan fasilitas dan aksesibilitas stasiun transportasi umum untuk mengurangi ketergantungan pada mobil pribadi, menyediakan infrastruktur yang memadai untuk pengisian kendaraan listrik dan bahan bakar alternatif. Yang keempat, pendekatan terintegrasi dan pemantauan. Pendekatan terintegrasi maksudnya menggabungkan mode transportasi yang berbeda dalam sistem terintegrasi, memungkinkan perpindahan yang mulus antar moda. Pemantauan dan manajemen lalu lintas menggunakan teknologi untuk pemantauan lalu lintas dan manajemen secara real-time guna mengoptimalkan aliran kendaraan. Kelima, pendidikan dan kesadaran masyarakat. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang keuntungan dan praktik transportasi berkelanjutan, menerapkan insentif dan kebijakan yang mendukung penggunaan mode transportasi berkelanjutan seperti keringanan pajak atau bantuan pembelian kendaraan ramah lingkungan. Yang keenam, tantangan dan solusi. Ketergantungan pada bahan bakar fosil, mengembangkan dan memperluas infrastruktur kendaraan listrik dan bahan bakar alternatif. Dengan cara itu agar ketergantungan pada bahan bakar fosil terkurangi. Kesenjangan akses dengan menjamin aksesibilitas transportasi berkelanjutan untuk semua lapisan masyarakat termasuk wilayah pedesaan. Selanjutnya, resistensi terhadap perubahan dengan cara meningkatkan pemahaman masyarakat tentang manfaat transportasi berkelanjutan dan mengatasi resistensi terhadap perubahan. Transportasi berkelanjutan bukan hanya aspirasi untuk masa depan, tetapi merupakan kebutuhan mendesak dalam mengatasi tantangan perubahan iklim dan meningkatkan kualitas hidup.
Melalui pengintegrasian mode transportasi yang ramah lingkungan, pembangunan infrastruktur berkelanjutan, dan kesadaran masyarakat, kita dapat menciptakan sistem transportasi yang memperhatikan keberlanjutan, kesehatan masyarakat, dan lingkungan hidup. Ini bukan hanya tentang memindahkan orang dari suatu tempat ke tempat lain, tetapi juga membentuk masa depan dan mobilitas yang cerdas, efisien, dan berkelanjutan. Aspek keenam, analisis ekonomi dan keuangan. Analisis ekonomi dan keuangan adalah pendekatan kritis dalam memahami dampak ekonomi suatu kebijakan atau proyek, serta dalam pengelolaan keuangan sebuah organisasi. Pentingnya analisis ekonomi dan keuangan, metode yang digunakan, dan bagaimana hasil analisis dapat membentuk kebijakan ekonomi dan keputusan bisnis akan kita bahas. Pertama, analisis ekonomi. Analisis ekonomi memeriksa dampak kebijakan atau proyek terhadap ekonomi secara keseluruhan. Ini mencakup evaluasi biaya dan manfaat, pengaruh terhadap lapangan kerja, dan implikasi pada pertumbuhan ekonomi. Beberapa elemen kunci dari analisis ekonomi meliputi biaya dan manfaat, membandingkan biaya langsung dan tidak langsung dari suatu kebijakan proyek dengan manfaat yang dihasilkan. Selanjutnya, menganalisis apakah sumber daya dialokasikan secara efisien untuk mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya, menilai dampak suatu kebijakan pada masyarakat, termasuk pada sektor tertentu dan kelompok masyarakat. Selanjutnya, memperhitungkan kontribusi suatu kebijakan terhadap pertumbuhan ekonomi, investasi, dan pengembangan sektor-sektor strategis. Kedua, analisis keuangan. Analisis keuangan di sisi lain berfokus pada kesehatan finansial suatu organisasi atau proyek. Ini mencakup penilaian kinerja keuangan, peramalan arus kas, dan pengelolaan risiko finansial. Beberapa aspek utama dari analisis keuangan termasuk risiko keuangan, proyek arus kas, pengelolaan risiko finansial, dan evaluasi investasi. Selanjutnya, yang ketiga, penggunaan metode kuantitatif dan kualitatif. Metode kuantitatif menggunakan data numerik untuk analisis seperti model matematis, statistik, dan teknik kuantitatif lainnya untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang aspek-aspek ekonomi dan keuangan. Metode kualitatif menggunakan data non-numerik seperti wawancara, studi kasus, dan analisis teks untuk mendapatkan wawasan tentang faktor-faktor kualitatif yang dapat mempengaruhi keputusan ekonomi dan keuangan. Yang keempat, pengambilan keputusan dan pembentukan kebijakan. Pengambilan keputusan bisnis, analisis keuangan membantu perusahaan untuk keputusan terkait investasi, pembiayaan, dan operasional yang bijaksana. Hasil analisis ekonomi dapat membentuk kebijakan pemerintah, baik itu dalam mengelola inflasi, mengatasi ketidaksetaraan, atau merespon tantangan ekonomi lainnya. Yang kelima, tantangan dan pertimbangan etis, keseimbangan antara profit dan keberlanjutan, serta dampak sosial dan lingkungan. Manajemen keseimbangan antara mencapai profitabilitas dan menjaga keberlangsungan jangka panjang, serta memperhitungkan dampak kebijakan atau keputusan bisnis pada masyarakat dan lingkungan. Analisis ekonomi dan keuangan memainkan peran sentral dalam membimbing kebijakan ekonomi dan pengambilan keputusan bisnis dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Analisis ini memberikan wawasan mendalam tentang konsekuensi suatu tindakan pada aspek ekonomi dan keuangan. Oleh karena itu, analisis ini bukan hanya alat evaluasi, tetapi juga panduan untuk menciptakan kebijakan dan mengelola sumber daya finansial dengan bijaksana. Manajemen infrastruktur. Peran manajemen infrastruktur yaitu pengembangan dan perencanaan, kedua, pemeliharaan dan perbaikan, ketiga, inovasi dan teknologi, keempat, manajemen proyek. Selanjutnya, tantangan dalam manajemen infrastruktur. Pertama, keterbatasan anggaran.
Infrastruktur sering memerlukan investasi besar dan keterbatasan anggaran dapat menjadi hambatan untuk pemeliharaan dan pengembangan yang memadai. Tantangan selanjutnya yaitu perubahan teknologi. Perubahan teknologi yang cepat dapat menuntut pembaruan dan modifikasi infrastruktur yang sudah ada. Tantangan selanjutnya yaitu dampak lingkungan. Pengembangan infrastruktur dapat memiliki dampak negatif pada lingkungan, memerlukan perencanaan yang cermat untuk mitigasi dampak tersebut. Tantangan terakhir yaitu manajemen risiko. Proyek infrastruktur seringkali melibatkan risiko yang signifikan, baik dari segi keuangan maupun teknis, sehingga diperlukan manajemen risiko yang efektif. Ketiga, strategi manajemen infrastruktur. Perencanaan jangka panjang menetapkan visi jangka panjang dan rencana strategis untuk memandu pengembangan infrastruktur sesuai kebutuhan masa depan. Pemeliharaan preventif melakukan pemeliharaan preventif secara teratur untuk memperpanjang umur infrastruktur dan menghindari kerusakan yang lebih serius. Selanjutnya, partnership public-private atau PPP. Membentuk kemitraan antara sektor publik dan swasta untuk mendanai, mengelola, dan memelihara infrastruktur. Implementasi teknologi cerdas. Mengadopsi teknologi cerdas seperti Internet of Things, IoT, dan Big Data untuk pemantauan dan manajemen infrastruktur yang lebih efisien. Yang keempat, dampak pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan. Yang pertama, pendorong pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur yang baik mendukung pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan konektivitas, memudahkan pergerakan barang dan orang, dan menciptakan lapangan kerja. Kedua, kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur yang andal dan efisien meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui akses yang lebih baik ke pendidikan, layanan kesehatan, dan fasilitas umum. Selanjutnya, daya saing regional dan global. Negara atau wilayah dengan infrastruktur yang baik memiliki keunggulan daya saing dalam menarik investasi dan memfasilitasi perdagangan internasional. Yang kelima, keberlanjutan dan inovasi. Ramah lingkungan, inovasi dalam desain dan konstruksi. Ramah lingkungan, penerapan teknologi dan praktik ramah lingkungan dalam pengelolaan infrastruktur untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Inovasi dalam desain dan konstruksi, menerapkan inovasi dalam desain dan konstruksi untuk membangun infrastruktur yang lebih efisien dan tahan lama. Kesimpulannya, manajemen infrastruktur adalah landasan penting untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dengan melibatkan perencanaan yang matang, pengelolaan risiko yang efektif, dan penerapan teknologi terkini, manajemen infrastruktur dapat menciptakan lingkungan yang mendukung dan mendorong perkembangan positif. Oleh karena itu, investasi dan perhatian yang baik terhadap manajemen infrastruktur merupakan investasi yang cerdas untuk masa depan yang berkelanjutan dan makmur. Sekian video pembahasan mengenai rekayasa sistem transportasi dari saya. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.